Jangan kerja remote dulu sebelum teman-teman belajar survival kerja remote. Jangan mengambil kerja remote di dalam maupun di luar negeri sebelum teman-teman belajar tentang survival kerja remote atau membangun fondasi income. Ada dua platform yang teman-teman bisa gunakan di dalam dan luar negeri. Dua platform ini teman-teman bisa menggunakan satu tools yang teman-teman bisa gunakan, dan teman-teman dari hasil tools ini teman-teman bisa menjual skillnya, hasil karyanya di dalam maupun di luar negeri. Ya, dulu teman-teman saya berpikir kerja remote itu sebuah mimpi, sebuah impian atau sebuah target bahwa saya ingin kerja remote. Bayangan saya dengan kerja remote itu adalah bisa bangun jam berapa aja. Walaupun alhamdulillah pagi pun sudah bisa bangun sama anak-anak karena saya sudah punya keluarga. Buka laptop sambil minum kopi atau seduh kopi, bisa kerja di mana saja, kebutuhan keluarga mau kemana aja bisa gitu kan. Karena saya bisa kerja di mana saja. Ketika pengen istri kemana saya bisa nganterin gitu, punya kebebasan waktu gitu. Itulah bayangan saya ketika melihat kerja remote. Saya juga berpikiran dengan kerja remote itu tidak perlu macet-macet, bebas bekerja di mana saja, mau di pantai, mau di kafe, mau di rumah mertua atau pulang kampung, semuanya bisa. Selama ada laptop, selama ada koneksi, bayangan saya itu bisa kerja di mana saja. Itu bayangan saya. Termasuk bayangan saya ketika saya belajar pada guru-guru atau saya sharing-sharing pada teman-teman yang sudah terjun atau melihat konten-konten mereka. Banyak dari mereka itu memberikan informasi tentang bagaimana menyenangkannya kerja remote. Memang secara finansial luar biasa, saya merasakan itu gitu. Nah, tetapi banyak yang tidak bercerita, banyak teman-teman yang tidak menceritakan bagaimana proses menuju kerja remote, bagaimana teman-teman mulai kerja remote, bagaimana cara mereka mendapatkan kerja remote. Nah, banyak yang tidak bercerita, banyak yang tidak menyampaikan bahwa bagaimana perjuangan mereka itu untuk mulai kerja remote kemudian bisa bebas itu seperti apa, itu banyak yang menceritakan, sehingga tidak sama dengan bayangan saya. Mungkin bayangan itu juga dirasakan oleh teman-teman. Banyak yang bilang kerja remote itu sebuah kebebasan, tapi mereka tidak pernah bercerita ketika mulai kerja remote, ketika proses menuju kerja remote belum ada klien ya, itu perlu perjuangan. Mereka tidak bercerita bahwa sebelum terjun ke kerja remote itu harus ada pondasi dulu, ada fundamentalnya dulu. Mereka tidak pernah bercerita. Dan saya pun begitu, saya tahu kerja remote, saya langsung terjun gitu. Saya terjun kemudian saya tinggalkan beberapa pekerjaan karena saya yakin dengan kerja remote ini, saya yakin dengan saya punya kapasitas, saya punya skill yang berbeda, sehingga saya yakin dengan kapasitas saya ini, dengan skill saya ini, saya bisa kerja remote. Sehingga saya yakin dengan sebegitu saya terjun itu, insya Allah saya yakin dapat klien. Ternyata nggak semudah itu gitu. Butuh proses gitu loh. Butuh proses di mana ada waktu di mana kita harus membangun personal branding. Bahkan ketika saya merasa bahwa saya punya kemampuan, saya tawari ke klien, saya menawarkan pada klien, tidak semua langsung goal gitu. Bahkan ada satu kasus, saya itu punya agensi, kemudian alhamdulillah saya punya padepokan digital marketing, di mana banyak teman-teman dari tahun 2013 itu yang belajar digital marketing di padepokan saya. Ada yang belajar meta ads, ada yang belajar membangun bisnis, ada yang belajar tentang digital marketing atau SEO. Dari yang fresh graduate sampai yang punya usaha, alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah belajar di sini. Alhamdulillah omsetnya luar biasa. Suatu ketika saya tahu bahwa ada murid saya yang mulai kerja atau kerja remote gitu, dan saya yakin dengan kemampuan dia itu seperti apa. Apakah kemudian serta-merta bahwa murid saya di situ berhasil, kemudian saya pasti berhasil? Enggak juga. Karena apa? Yang pertama adalah ketika kita mulai terjun ke dunia kerja remote, kita perlu membangun kepercayaan atau membangun personal branding.
kita perlu meyakinkan kepada calon buyer atau calon customer bahwa kita ini punya kemampuan di situ gitu. Nah, ini adalah proses yang berbeda. Itulah kenapa saat ini ketika saya mulai belajar tentang kerja remote, mulai proses kerja remote, saya mulai belajar ke RWID. Di RWID dijelaskan, disampaikan bahwa kita perlu kurang lebih 400 jam. Yang setiap hari 2 sampai 6 jam itu harus belajar fokus ke dalam kerja remote. Ada proses yang harus dibangun, mulai dari belajar skillnya, mulai belajar tentang bagaimana personal brandingnya, bagaimana cara optimasi akunnya, bagaimana membangun kepercayaan customer. Itu butuh proses yang panjang. Termasuk bagaimana caranya kayak saya membuat medium, bagaimana saya mempromosikan, membangun personal branding saya di LinkedIn, di YouTube misalkan. Itu butuh proses. Nah, ketika saya proses belajar ini, saya menemukan bahwa jangan terjun ke kerja remote sebelum teman-teman punya pondasi. Pondasi ini adalah pondasi income. Pondasi income yang harus teman-teman memiliki, yang effortnya tidak terlalu besar. Kenyataannya untuk kerja remote itu tidak semudah seperti yang saya bayangkan. Banyak teman-teman yang langsung lompat dari kerja konvensional, kerja yang biasanya, langsung kerja remote tanpa bekal, yang akhirnya goyah, stres gitu kan, atau kadang-kadang menyerah di tengah jalan. Kebanyakan pemula nggak sadar bahwa kerja remote itu bukan soal klien, bukan soal cari klien, tapi soal bagaimana membangun pondasi income yang kuat. Income yang bikin teman-teman itu tenang, bukan cemas gitu. Memang outputnya untuk kerja remote adalah kita mendapatkan income, tapi untuk proses mendapatkan income yang stabil dari kerja remote, kita pun perlu membangun pondasi. Karena di saat yang sama teman-teman ini belajar kerja remote, itu ada 3 hal yang ada. Yang pertama adalah di satu waktu teman-teman punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Apalagi seperti saya misalkan, saya sudah punya anak 3. Di saat yang sama saya harus memenuhi kebutuhan saya, kebutuhan keluarga. Yang kedua adalah kewajiban yang harus saya segera selesaikan. Misalkan amanah apa yang harus saya selesaikan dalam kurun waktu tertentu. Atau teman-teman yang fresh graduate punya kewajiban untuk sekolah misalkan. Atau teman-teman yang punya kewajiban lainnya. Yang ketiga, dalam proses yang sama, di waktu yang sama, kita sedang dituntut untuk belajar, untuk bertumbuh ke kerja remote. 3 hal ini kalau ditinggalkan ya nggak bisa. Maka itulah lahirnya survival kerja remote. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa mungkin langsung kerja remote kalau saya tidak membangun pondasi survival kerja remote ini. Nah, yang dalam kurun waktu ini saya menemukan bahwa ternyata untuk kerja remote itu ada dua hal yang saya menemukan, dan effortnya tidak terlalu besar. Yang pertama adalah untuk market lokal. Untuk market lokal saya rekomendasikan adalah Link ID. Link ID, teman-teman bisa menjual produk digital yang teman-teman bisa create marketnya. Nanti insya Allah saya berikan tipsnya bagaimana mencari produk digital yang bisa dijual. Bukan menjadi affiliate ya, tidak menjadi affiliate, tetapi betul-betul membuat produknya. Kemudian untuk market lokal, untuk market internasional teman-teman bisa menggunakan Etsy untuk membangun pondasi digital marketing. Beberapa saat yang lalu saya belajar tentang Etsy di guru saya yang di Bandung. Dalam kurun waktu 3 minggu itu sudah mulai ada penjualan. Kayak saya punya produk digital, yaitu tadi saya ceritakan di belakang, itu dalam kurun waktu tertentu itu sudah terjual, dan sehari terjual 3 sampai 5 penjualan. Harganya $3. Nah, kok lumayan gitu loh. Itu sesuatu yang bisa kita ciptakan. Nah, ada 2 tools yang bisa membantu kita memulai membangun pondasi digital, pondasi income atau survival kerja remote. Yang pertama adalah Etsy, platform internasional di mana teman-teman bisa menjual produk kreatif, bahkan print on demand,
yang cocok buat teman-teman yang ingin ekspor ke pasar luar negeri. Produk tidak perlu pengiriman, tidak perlu ada CS, tinggal teman-teman desain, diupload, ada penjualan, dibayar, sudah. Kita bisa withdraw. Yang kedua adalah link ID, solusi produk lokal untuk teman-teman yang pengen jualan produk digital. Bagaimana ataupun jasa secara simple, hanya buat membuat landing page, share linknya, dan pantau performa di tempat lain. Nah, bagaimana kita berjualannya nanti saya ceritakan. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan dalam sesi pertama, bagaimana kita menjual produk digital di luar negeri. Oke, saya akan nunjukin bagaimana cara untuk sebentar. Saya sedang ini misalkan ini sedang riset yang namanya Bridal Shower. Bridal Shower ini adalah ulang tahun untuk kalau di Indonesia, kalau di Jawa itu ada mitoni, ada kayak semacam itulah. Nah, ini undangannya, ini produknya digital sehingga kita tidak perlu mencetak. Ketika customer membeli itu dia akan memilih barang undangan yang dia suka, kemudian nanti dia akan ngirimkan namanya, kemudian kita edit namanya, kemudian kita kirimkan. Nah, di sini akan saya cek. Yang saya cek pertama adalah bagaimana dengan penjualannya. Ini contoh, di sini sudah ada 82 penjualan dalam bulan ini. Total penjualannya sudah 1996. Harganya kurang lebih 22 harganya berapa dolar nih? Ini sudah menghasilkan sekitar 22.000 dolar. Luar biasa. Oke, kita cek ya. Kita cek, kemudian di sini sudah terjual 802 penjualan, sudah menghasilkan 9.000 dolar. Ini sudah diposting kurang lebih sekitar 732 hari. Biasanya kalau saya akan memilih, kalau saya mau mencari market, biasanya saya pilih yang listingnya itu masih kecil-kecil, di bawah 250 misalkan. Nah, itu sebagai pertimbangan bahwa produk itu sudah diposting barusan tetapi penjualannya laris. Nah, itu saya akan melihat. Kemudian dari sini juga kita bisa melihat penjualan terbesarnya, yang ini tadi flower butter. Kemudian kita cek tokonya dari mereka. Hari ini sudah terjual 11 nih, 11 orang yang barusan hari ini ya in charge. Ini sudah dia sudah melakukan pembelian, ada 11 orang. Ini kan menarik berarti. Kemudian saya lihat dari kata kuncinya. Kemudian saya gunakan namanya Ireng. Saya masukkan di sini kata kuncinya. Kita cek, kita searching. Kita tunggu sebentar. Nah, Ireng ini teman-teman bisa menggunakan yang berbayar sama yang gratis. Kalau yang gratis teman-teman hanya bisa menggunakan 5 kali dalam sehari. Kalau teman-teman mau riset berarti besok paginya. Nah, kalau yang berbayar itu bisa 100 kali per hari dan cukup murah, hanya 100 ribuan itu sudah cukup kita gunakan untuk riset. Nah, ini Bridal Shower ini grafiknya cukup lumayan stabil. Kemudian average-nya adalah pencariannya warnanya hijau cukup tinggi. Nah, persaingannya merah. Ini kalau persaingannya merah berarti termasuk kuat banget, atau persaingannya sangat ketat. Termasuk red ocean gitu. Jadi kalau red ocean ya silakan mempertimbangkan main atau tidak. Tapi kalau yang saya cari adalah seperti ini. Average-nya warnanya hijau, ini hijau, ini hijau, hijau. Atau minimal ini full hijau itu menarik banget. Tapi kalau udah merah saya tinggalkan atau saya ganti. Nah, kalau misalkan saya punya kemampuan atau punya kemampuan untuk mendesain bridal shower invitation menggunakan Canva, maka saya akan mengambil tema yang boho. Contoh seperti ini boho ya. Kita cek, ternyata persaingannya tidak terlalu banyak. Kita cek di Etsy. Kembali ke Etsy ya. Oke, kita cek boho itu seperti apa.
Nah ini contohnya, ini adalah buku bridal shower invitation yang bisa kita cek. Kita bisa lihat bagaimana kita menciptakan desainnya. Hari ini saya akan share bagaimana teman-teman hanya dengan sebuah tools Canva teman-teman bisa menjual produk ke dalam maupun luar negeri. Oke, oke, begitulah teman-teman untuk video kali ini. Saya baru menunjukkan bagaimana menemukan suatu market niche untuk produk digital yang untuk market luar negeri. Di video berikutnya akan saya share bagaimana kita detail bagaimana caranya membuat sebuah desain dengan Canva untuk market dalam maupun luar negeri. Tentunya ini sesuatu yang peluang luar biasa bagi kita dalam membangun fondasi. Begitu juga dengan saya. Apa yang saya lakukan hari ini adalah salah satunya untuk membangun fondasi. Begitu juga dengan teman-teman. Sebelum kita ke market luar menggunakan kerja remote, peluang di luar negeri cukup besar. Dan salah satunya itu menggunakan Upwork, Fiverr, dan remoteok.com. Nah, sebelum masuk ke sana, teman-teman saya ajak untuk membangun fondasi terlebih dahulu supaya bisa fokus dan bisa berkembang lebih cepat di kerja remote. Terima kasih. Kami lanjutkan video berikutnya.